Elliot Richards adalah seorang pria culun dan terlalu bersemangat. Ia bekerja di perusahaan call center di kota San Francisco. Ia tidak punya teman dan rekan kerja yang memanipulasinya tahu ia akan melakukan apapun agar diterima. Ia mencoba berbasa-basi dengan rekan-rekannya di kantor. Tetapi semua orang berusaha menghindarinya karena mereka menganggapnya terlalu culun. Malam itu ia pergi ke bar dan melihat rekan-rekannya yang berusaha menghindarinya dengan segala cara. Ia duduk di meja mereka, tidak peduli dengan pendapat mereka tentangnya. Rekan kerjanya yang lain, yang disukai Elliot, Allison Gardner, datang ke bar. Namun Elliot tidak berani mengajaknya berkencan. Rekan-rekannya mendorongnya untuk pergi dan mengobrol dengannya. Elliot pergi dan mencoba berbasa-basi, tetapi gagal total karena Allison tidak pernah menyadarinya. Selama 4 tahun mereka bekerja bersama di perusahaan, Elliot meninggalkannya di bar. Elliot mengatakan bahwa ia akan memberikan apapun agar Allison bisa bersamanya. Sebuah bola biliar tiba-tiba menggelinding ke kakinya dan ia berusaha mengembalikannya kepada setan, yang telah berwujud seorang wanita cantik. Setelah bermesraan di atas meja di depan 2 orang asing, setan menawarkan untuk memberikan 7 permintaan kepada Elliot sebagai imbalan jiwanya. Sebagai uji coba kekuatannya, ia memberitahu Elliot bahwa ia boleh meminta apapun yang ia inginkan. Elliot meminta Big Mac dan coke. Setan menjentikan jari Elliot dan sebuah bus tiba dan membawa mereka ke McDonald's tempat setan memesan. Elliot harus membayarnya, karena tidak ada makan siang gratis. Elliot merasa kecewa karena ia bisa melakukannya sendiri, jadi setan membawa Elliot ke klub malamnya di Oakland, di mana ia memberi Elliot sebuah kontrak untuk ditandatangani yang akan memberinya 7 permintaan lagi. Namun, Elliot tidak yakin, karena setan menuntut jiwanya setelah semua permintaannya habis. Ia meyakinkan Elliot dengan menunjukkan video dirinya dan Allison sebagai masa depan yang bisa ia miliki. Ia mengalah dan menandatangani kontrak. Setan kemudian memberinya pagar yang bisa ia gunakan untuk menghubungi nomor 666 jika permintaannya tidak berjalan sesuai keinginannya. Elliot berharap menjadi sangat kaya dan sangat berkuasa dengan Allison sebagai istrinya. Setan menjentikan jarinya dan Elliot bangun di sebuah rumah besar sebagai gembong narkoba Kolombia dan di sebelah Allison. Bagaimanapun, dia segera mengetahui bahwa Allison membencinya dan berselingkuh dengan guru bahasa Inggrisnya. Setelah dikhianati oleh anak buahnya sendiri, Elliot mencoba melarikan diri dengan berpegangan pada helikopter saat ditembak dan mencoba menghubungi 666 pada pagar tetapi secara tidak sengaja menjatuhkannya dan melompat mengejarnya. Dia menelepon pada detik terakhir dan jatuh di depan setan yang sekarang menjadi petugas parkir. Setan menunjukkan bahwa dia tidak pernah berharap Allison mencintainya, dan bahwa menjadi kaya dan berkuasa jarang berhasil bagi orang-orang. Dia kemudian membawanya ke kamar tidur Allison yang saat ini sedang mandi. Sementara Elliot mengintip, setan membaca jurnal Allison, tepat saat Allison masuk ke kamar. Tetapi dia tidak dapat melihat atau menyentuh mereka karena mereka berada di alam eksistensi lain. Setan membacakan kepada Elliot bahwa Allison berharap menemukan pria sensitif yang peka terhadap emosinya, yang memberi Elliot ide untuk keinginannya selanjutnya. Ia ingin menjadi pria paling sensitif dan emosional di dunia, dan juga berharap Allison mencintainya. Setan membuatnya begitu sensitif sehingga ia menghabiskan banyak waktu menangisi betapa indahnya dunia ini, dan terus-menerus bertanya kepada Allison apakah ia telah menyakitinya. Allison mengatakan ia ingin bersama pria yang kuat, dangkal, dan hanya ingin menggodanya, lalu meninggalkan Elliot demi pria yang kuat, kasar, dan sama sekali berbeda dari Elliot yang romantis dan sensitif secara emosional. Ia menghubungi nomor itu lagi dan diteleportasi ke kolam renang. Elliot kemudian ingin menjadi atlet superstar yang akan menjadi magnet wanita. Setan menjadikannya bintang basket setinggi lebih dari 2 meter, mengingatkan pada Michael Jordan.
Semua orang memujanya dan Allison datang untuk wawancara empat mata setelah pertandingan dan Elliot mengundangnya kembali ke tempatnya. Namun, disinilah kejutannya. Setan juga memberinya penis kecil dan IQ yang sama rendahnya. Ia kemudian ingin menjadi cerdas, jenaka, dan kaya. Setan mengabulkan keinginannya dengan menjadikannya seorang penulis terkenal yang membuat Allison jatuh cinta. Semuanya berjalan baik untuk Elliot, bahkan terlalu baik. Ketika mereka tiba di rumah Elliot untuk bercinta, terungkap bahwa Elliot sebenarnya gay dan tinggal dengan pasangan pria. Ia kembali ke Setan, yang saat ini mengajar di kelas dan memberitahu murid-muridnya bahwa tidak ada pekerjaan rumah yang diperlukan dan mereka bebas bermain game video dan menonton televisi. Saat kelas dengan senang hati pergi, Elliot tetap duduk dengan cemberut di salah satu meja. Terakhir, Elliot ingin menjadi Presiden Amerika Serikat untuk mencoba memperbaiki dunia. Setan menjadikannya Abraham Lincoln di Teater Ford. Pada malam pembunuhannya, ia berhasil menghubungi pagar tepat sebelum mendapatkan Elliot kembali ke pusat panggilan dan pergi ke biliknya untuk mulai bekerja ketika Setan muncul di layar monitornya. Wanita itu berkata bahwa ia hanya punya satu permintaan sekarang karena permintaan pertamanya untuk Mac dan Coca-Cola juga dihitung. Elliot frustrasi dengan celah iblis dan pergi ke gereja. Di sana, Elliot memberitahu seorang pendeta bahwa ia perlu berbicara dengan Tuhan. Jadi, pendeta itu menawarkan untuk mendengarkan menggantikan Tuhan. Elliot menceritakan semua yang telah terjadi. Pendeta itu bereaksi dengan memanggil polisi. Di kantor polisi, ia mencoba meyakinkan mereka tentang apa yang terjadi, tetapi mereka jelas tidak mempercayainya. Ia dikurung dan iblislah yang membawanya ke sana sebelum memasukkannya ke dalam kandang. Wanita itu berkata bahwa ia harus menggunakan permintaan terakhirnya untuk keluar. Sudah ada tahanan lain di dalam sel. Ketika Elliot mengatakan bahwa ia menjual jiwanya kepada iblis, pria itu tersenyum dan berkata bahwa jiwa setiap orang adalah milik Tuhan. Iblis hanya mencoba menjebaknya. Ia akan membuat kesalahan tetapi ia harus membuka pikiran dan hatinya dan Tuhan akan menerimanya. Ia tersenyum misterius saat mengatakan ini. Ketika Elliot bertanya siapa dirinya, pria itu menjawab bahwa ia hanyalah teman baik. Elliot menghabiskan sepanjang malam berpikir keras. Ketika ia dibebaskan keesokan paginya, ia pergi ke klub iblis. Semua orang di sana sudah tua. Namun, mereka masih berpesta. Ia pergi ke kantor iblis dan berkata bahwa ia tidak akan menggunakan permintaan terakhirnya. Iblis berkata bahwa ia memiliki batas waktu sesuai kontrak. Namun Elliot teguh. Ia tidak ingin menerima segalanya hanya dengan sebuah permintaan. Ia telah belajar menghargai perjalanan untuk mencapainya. Iblis memutar matanya dan menjadi marah. Ia menunjukkan wujud iblisnya yang sebenarnya dan menuntut Elliot untuk membuat permintaan, atau ia akan membunuhnya. Jadi, Elliot berharap agar Allison memiliki kehidupan yang bahagia. Iblis mengerang kecewa dan meninggalkannya. Elliot terbangun di sebuah bangunan biasa. Iblis mengatakan kepadanya bahwa jiwanya aman bersamanya, karena satu permintaan yang sungguh-sungguh tanpa pamrih dan baik hati justru akan membatalkan kontrak. Ia tidak tahu itu karena tidak membaca kontraknya. Ia merayakannya dengan gembira. Ia kemudian bertanya kepada iblis mengapa iblis begitu baik padanya. Iblis mengatakan kepadanya bahwa surga dan neraka ada di bumi. Semuanya kembali padanya. Iblis berkata bahwa ia benar-benar menikmati waktu bersamanya dan menyukainya. Elliot menjawab bahwa iblis adalah sahabat terbaiknya. Ia kembali ke perusahaannya di mana ia akhirnya berbicara dengan Allison secara normal. Ia mengajaknya berkencan. Namun, Allison punya pacar dan menolaknya dengan halus. Elliot juga bersikap dewasa dan menerima penolakan itu dengan lapang dada.
Di kantornya, rekan-rekan kerjanya mengolok-oloknya. Elliot menangkap salah satu dari mereka dan menakut-nakutinya. Mereka semua menganggapnya serius sekarang. Ketika ia pulang, ia melihat bahwa ia memiliki tetangga baru. Dan tetangganya sangat mirip Allison. Namanya Nicole. Elliot membantu Nicole pindah. Mereka segera mulai berkencan, karena mereka menikmati waktu mereka. Bersama-sama, iblis dan mungkin Tuhan sendiri bermain catur. Iblis itu curang, seperti yang diduga.